Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser. Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita masuk Abam episode 671 dari pelajar di Poso, Sulawesi Tengah, usia 17 tahun. Yang pertama, bagaimana prinsip penggunaan hukum law of attraction. Ini hukum tarik-menarik ya. Secara alkitabiah. Apakah itu mengarah kepada berhala? Yang dimana konsep hukum ini mengarah ke alam semesta, meditasi, manifestasi, dan berasumsi seolah-olah itu sudah terjadi. Banyak orang Kristen menyatakan ini berlaku dan mengatasnamakan Alkitab. Seperti Yakobus pasal 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 8. Oke. Memang mudah sekali orang mendasarkan pandangan pada ayat-ayat Alkitab. Tetapi keabsahan eksegesis itu harus dilihat. Jika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita, artinya tidak teosentris, salah. Apapun itu, kalau Tuhan tidak menjadi pusat, maka pasti itu salah. Ya, jika bukan Tuhan menjadi pusat, tidak teosentris, itu berhala. Jadi apapun yang kita lakukan, meditasi, manifestasi, atau apapun, harus semua berpusat pada Allah. Artinya untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Oke. Yang kedua, apakah roh jahat setan benci dengan Kristus? Ada lukisan Kristus di rumah saya. Setiap hari saya melihatnya. Tetapi lukisan itu seperti mempunyai jiwa yang terkurung. Seperti melirik dan mengikuti saya. Suatu ketika saya keluar untuk kencing saat dini hari. Lukisan itu jatuh dengan suara kuat. Seperti terpental jauh. Terdengar benturan beberapa kali. Namun lukisannya hanya jatuh di situ saja. Jika itu lukisan biasa, tidak apa-apa. Ini lukisan Kristus Yesus. Setan tentu tidak akan ribut dengan lukisan. Lukisan tidak mengganggu kuasa kegelapan. Tapi bisa saja lukisan dibuat jatuh oleh kuasa kegelapan untuk menakuti kamu. Bisa, ya. Ini peristiwa yang kamu alami. Bagaimana lukisan itu jatuh dengan suara kuat seperti terpental jauh, terdengar benturan beberapa kali, namun lukisannya hanya jatuh di situ. Jadi kamu mendengar seakan-akan ada suara panjang, tapi hanya di situ, itu bisa gerakan tindakan kuasa kegelapan. Kalau punya rumah seperti itu, kamu berdoa, dalam nama Yesus kamu usir. Tidak usah nunggu pendeta, kamu usir sendiri. Bisa. Ya, oke. Tuhan memberkati. Pria usia 45 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, izinkan saya menjelaskan permasalahan saya yang saya hadapi. Saya menikah sudah 16 tahun, usia istri 38 tahun, jadi lebih muda 7 tahun, karena pria ini usia 45. Dalam 2 tahun belakangan ini saya sedang menganggur. Selama menganggur saya masih ada pekerjaan freelance tapi tidak tetap dan kebutuhan keluarga masih bisa Tuhan cukupkan. Dan istri ada usaha kecil-kecilan.
Tapi pada tahun ini usaha istri tutup. Dan mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami. Luka lama pada saat kami sedang berpacaran di awal pernikahan. Bukan perselingkuhan seperti kata-kata kasar yang pernah saya ucapkan. Oh, ini pengalaman masa lalu pada waktu pacaran. Yang pernah saya lakukan kata-kata kasar diungkit kembali oleh istri. Padahal istri sudah pernah memaafkan serta katanya saya tidak pernah menafkahinya. Sebelumnya keuangan rumah tangga selalu dipegang istri. Dikarenakan defisit istri menyerahkan keuangan kepada saya. Dan istri mulai menggunakan aplikasi pencarian jodoh. Hingga suatu saat saya pergoki istri saya ada video call dengan text message dengan pria lain dilakukan setiap pukul 3 pagi. Menurut istri dia hanya sebatas chatting dan tidak pernah bertemu. Dan dari situ istri meminta perpisahan. Dari aplikasi tersebut istri mengetahui bahwa sio kami tidak cocok. Apakah boleh mempercayai hal seperti ini, Pak? Istri saya masih mengizinkan saya tinggal di rumah, tapi dengan syarat tidak ada hubungan suami istri. Rasa hati ingin meninggalkan rumah, tapi saya ingat sayang pada kedua anak saya. Kedua cowok usia 15 dan 10 tahun. Kami berdua sudah tidak memiliki orang tua, mohon bimbingan dan pencerahannya. Kayaknya ini masalah tidak sesederhana yang kamu kemukakan. Ada masalah lain yang tidak tertulis, tidak tersurat di dalam tulisanmu. Hubungan kamu dengan istri tidak harmoni bukan karena sekedar usaha istrimu sudah ditutup, lalu penghasilan tidak cukup, yang tadinya uang dipegang istri lalu diserahkan ke Anda. Anda sendiri juga freelance, pekerjaan tidak tetap. Pasti ada masalah-masalah lain yang melukai istrimu. Sehingga dia membangkitkan kesalahan masa lalu kamu, yaitu kamu berkata kasar kepadanya. Nah, yang saya mau nasihatkan kepadamu, coba kamu berubah. Benar-benar lembut, tidak kasar, ya, mengerti, memahami istrimu. Karena kalau saya teropong ini, istrimu itu jadi sakit. Dia jadi sakit. Jiwanya jadi luka. Dia mengalami sakit dalam jiwa, luka. Akan sembuh lewat perubahan hidup kamu. Dan tetap tinggal di rumah itu jangan pindah memperhatikan anak-anak. Kalau dia melarang kamu tidur bersama dengan dia, ya turuti saja. Jangan banyak mengkhotbahi dia. Kalau dia chattingan dan lain-lain, kamu sementara diam saja dan berdoa minta petunjuk Tuhan. Tapi yang jelas perilaku kamu harus diubah. Karena perilaku kamu itu membangkitkan kemarahan. Sehingga istrimu mencoba mencari alasan apapun untuk menyalahkan kamu. Ini perjuangan. Tapi kalau kamu mau berjuang bersama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Selamat berjuang, Tuhan tolong kamu. Dari wanita usia 70 tahun tidak punya anak di Larantoka Flores. Mewakili pertanyaan adiknya, usia 65 tahun janda. Salam Pak, saya bersyukur karena dengan mengikuti pengajaran Pak Eras, saya dan suami bertumbuh. Saya mau tanya tentang keponakan saya. Anak angkat dari adik saya. Adik umur 65 tahun, anak angkatnya umur 20 tahun, sering menyusahkan dengan sering punya pacar ganti-ganti. Tapi sekarang umur 20 tahun sering menyusahkan dengan ganti-ganti pacar. Sekarang punya pacar laki-laki usia 20 tahun. Nggak sekolah. Anak pacarnya ini tidak sekolah. Sedangkan ponakannya SMK tamat. Biarpun pacar yang dulu-dulu sekolah dan cukup baik. Tapi ponakan ini tidak mau kalau ibunya tidak suka dengan pacarnya yang sekarang. Karena kurang seret di hatinya. Di hati
ibunya usia 65 tahun janda ya, adik si penanya. Dinasihati tapi tidak mau lepas dari laki-laki ini. Siang sampai sore kerja di bengkel, malam tidur di tetangga dekat rumah. Kalau ada masalah mereka berdua, pacarnya bilang kalau putus dengan wanita ini dia bunuh diri. Aduh. Ibunya juga sering putus asa pergi ke dukun dan orang yang katanya bisa memisahkan mereka dengan bayar mahal supaya berpisah. Tapi saya nasihati supaya jangan ke dukun lagi. Oke. Jadi ibunya ini adiknya si penanya ke dukun supaya putus gitu ya. Ibunya tanya jalan keluarnya, dia sangat berharap Pak Eras bisa menolong. Adik saya putus asa. Saya tadinya dengan suami tinggal di Bandung baru pulang. Kami sering dengar khotbah. Dan adik saya ini juga sering ikut mendengar. Oke, ibu usia 70 tahun ya. Adik ibu tidak boleh ke dukun. Dan kalau sudah ke dukun harus dilepaskan. Ada ikatan kuasa kegelapan di situ. Lalu mengenai anaknya yang pacaran. Ya, ini anak angkat nih ya. Adik umur. Anak angkat, ini kalau ambil anak angkat ini sering bermasalah. Saya sudah beberapa kali. Jangan sembarang angkat anak, ini termasuk masalah. Jadi kalau menurut saya, jangan memberhalakan anak ini. Jangan memberhalakan. Sampai ke dukun itu sudah salah. Sekarang nasihati saja anak ini. Jika tidak mau nurut ya sudah. Jangan menjadi berhala. Karena pacarnya bilang kalau putus dengan anaknya bunuh diri. Ini intimidasi. Kondisi seperti ini terus terang ya, yang hanya bisa menolong Tuhan. Tapi saya harus berkata, si ibu tadi harus bertobat, jangan ke dukun, berdoa, tidak usah bicara keras-keras lagi ke anak, percuma. Jadi di sini hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, saya minta ibu yang bertanya terus membawa adiknya ikut doa pagi, mendengarkan khotbah saya supaya pikirannya dicerai dan harus rela kehilangan anak ini kalau suatu hari tidak nurut. Ingatkan bahwa dia datang sendiri di bumi akan pulang sendiri. Jangan anak angkat malah memperpendek umur karena terlalu banyak dipikirkan. Oke. Ada seorang yang minta didoakan pemulihan tangan kiri habis ditabrak. Di dalam tangan Bapak di surga saya menyerahkan wanita ini bernama Eli, usia 59 tahun. Ya, kecelakaan sehabis ditabrak lari. Bapak di surga, tolonglah Bapak, aku mohon pertolonganmu untuk kekasih ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Wanita usia 37 tahun, suami umur 39, sudah menikah 2 anak, 11 dan 8 tahun di Jakarta. Pak Eras, saya ikut Pak Eras sudah lama, dari saya masih SMP kelas 1, SMP kelas 2 saya dibaptis Pak Eras. Waktu Bapak baru buka Rehoboth awal. Saya jemaat Pak Eras dari awal di Penin, Gedung Duta Merlin dan lain sebagainya. Walau saat itu saya belum punya uang untuk gereja. Saya berjalan kaki karena memang saya cinta Tuhan. Dan saya cocok dengan khotbah Pak Eras. Namun khotbah Pak Eras yang keras namun memberkati. Sangat memberkati keluarga kecil saya sekarang. Singkat cerita Pak, kakak saya laki-laki meninggal di usia 39 tahun. 5 tahun yang lalu. Saat itu saya sedih dan perih. Di hati sampai menangis terus kalau ingat kakak saya udah nggak ada. Nah, kejadian inilah titik balik saya Pak. Tadinya saya walaupun Kristen dari kecil sempat jadi duniawi dan lupa doa dan hidup suka-suka walaupun tidak melanggar norma dan hukum. Sebelum kakak saya meninggal saya dikasih mimpi yang saya ceritakan ke dia saat itu bahwa kalau dia meninggal dan masuk neraka. Wah.
Saat itu kakak saya menangis dan takut ketika saya bercerita. Jadi sebelum meninggal, dia yang bertanya mimpi lihat kakaknya masuk neraka lalu diceritakan. Sampai nangis kakaknya. Waktu dia sakit saya doakan agar Tuhan mengampuninya. Karena kakak saya ini punya kepahitan dengan mama saya yang otoriter dan agak kejam mendidik kakak saya. Suka memukul mamanya. Kakak saya tidak bekerja dan merokok, suka melawan ibu, tapi dia juga suka dengar khotbah-khotbah di radio. Pertanyaan saya, apakah kakak saya diselamatkan, Pak? Oh ya Pak, tadinya saya hampir bercerai dengan suami, tapi kakak saya ini selalu menasihati saya untuk mengalah dan dia juga membantu saya menjaga anak-anak saya ketika saya kerja. Mohon jawabannya Pak Eras. Pertanyaan ini sudah dari tahun 2018 dan saya berpikir kalau Tuhan bisa jawab lewat pendeta. Saya pernah doa sama Tuhan agar saya dibimbing oleh pendeta yang benar. Ketika saya berdoa berjam-jam di kamar sendiri, kemudian suami saya saya lagi buka Truth ID. Kemudian suami saya pas lagi buka Truth ID. Suami bilang ini pendeta yang benar. Sampai sekarang, kemudian suami saya pas saya lagi buka Truth ID, bilang ini pendeta yang benar. Sampai sekarang kami di Arta Gading rajin ikut doa puasa. Aduh, saya senang membaca ini. Kamu sudah ikut saya dari sejak SMP. Kamu punya suami baik. Suamimu tidak banyak hobi. Suamimu hanya menjadi suami yang lurus. Tetapi suamimu masih punya godaan-godaan. Jadi kamu harus banyak berdoa agar suamimu tetap kuat dan tetap menjadi anak Allah yang baik. Nah, apakah kamu masuk neraka atau surga? Kalau saya meneropong, kakak kamu tidak masuk neraka. Waktu kamu mimpi kakak kamu masuk neraka itu peringatan. Bukan benar-benar masuk neraka. Kalau kakak kamu masuk neraka, ya, kamu tidak perlu dikasih mimpi itu. Diberi mimpi itu agar kakakmu bertobat. Dan ketika kakakmu menangis, itu masih punya nurani yang baik. Kalau orang dikasih tahu, saya lihat kamu masuk neraka. Dia bilang, persetan neraka, gua nggak takut. Nah itu masuk neraka beneran dia. Tapi kakakmu nangis. Dan dia punya pertobatan yang kita tidak lihat walaupun dia punya kepahitan kepada mama. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia bergumul. Jadi kamu tidak perlu risaukan dia. Kamu cukup mencari Tuhan bersama kami di Mall Arta Gading. Sampaikan salam saya kepada suamimu, bilang kamu suami yang baik. Tapi harus hati-hati. Oke? Tuhan memberkati. Dari wanita usia 49 tahun. Minta didoakan atas penyakit. Baik itu kejiwaan, depresi maupun sakit di tubuh saya. Mata saya terkena sakit blepharopasm. Ya, blepharopasm. Itu tenggorokan keluar dahak terus padahal tidak batuk. Ya. Jadi dahak terus gitu, walaupun nggak batuk ya. Ini namanya blepharopasm. Payudara darah kanan saya ada benjolan supaya bisa lepas dari ketergantungan obat tidur. Wow. Masalahmu ini banyak ya. Ini bukan hanya penyakit fisik, ini kepada kejiwaan. Dengan kejiwaanmu sakit, ya, enzim dan sel-sel positif kamu jadi mati dan akhirnya begini. Ini akut. Jadi biar nanti dilayani deh. Ya. Tim konseling kita melayani ya. Nggak bisa dijawab. Tapi dia harus berdoa bersama kami mendengar khotbah saya. Ya. Dan ini sudah dalam kondisi yang harus ditopang oleh orang lain ya. Dan memberkati. Kami mengasihi Anda. Ya, Abam memiliki tim yang mengasihi Anda. Dari perempuan usia 16 tahun
Bekasi. Salum, bolehkah kita selalu ingin tahu urusan orang, walaupun tidak ikut campur dalam masalahnya? Kamu lucu banget deh, umur 16 tahun. Sekarang pertanyaannya, kita mau tahu urusan orang lain itu untuk apa? Kalau tidak ada kepentingan ya tidak perlu tahu. Tapi kalau ada kepentingannya, kita disuruh menasehati, ikut memikul bebannya, lah ya harus tahu. Jadi kalau cuma mau tahu ya enggak usah tahu. Nambah di pikiran kayak kurang kerjaan aja kamu, Neng, ya. Aduh, kamu lucu deh. Tapi bagus, Nak. Kamu umur 16 tahun, kamu mau bener hidup, jadi kamu tanyakan ini supaya nggak salah gitu ya. Oke, Tuhan memberkati sayang. Nggak perlu tahu urusan orang kalau kita tidak punya urusan itu. Tidak terlibat urusan itu. Nggak usah ikut. Hidup sudah banyak masalah, nggak usah nambahin masalah. Ya. Dari wanita usia 57 tahun single, Pak Eras yang mohon pencerahan. Saya tinggal di lingkungan yang sangat fanatik di daerah Cikupa, Tangerang. Di daerah asal saya Karkobar, Banjarnegara. Saya mempunyai keponakan laki-laki ikut saya sekolah di SMK Panongan sampai lulus, kemudian bekerja di pabrik. Beberapa tahun kemudian dia liburan pulang kampung bertemu dengan teman SD-nya. Akhirnya dia berpikir untuk mualaf tanpa sepengetahuan keluarga di sini. Kemudian dia dibawa ke pondok pesantren oleh tetangga sebelah rumah. Akhirnya dia dimasukin kodam apalah gitu katanya. Saya tidak paham. Akhirnya sampai saat ini dia suka kumat-kumat kodam. Ada kata kodam, dimasukin kodam. Apalah gitu katanya. Saya tidak paham, akhirnya sampai saat ini dia suka kumat-kumat. Dan kalau disuruh minum obat tidak mau, jadinya tidak bisa tidur. Pikirannya ngaco, orang tuanya sangat sederhana secara ekonomi. Jadi anak ini sangat susah untuk diarahkan. Sekarang dia tinggal di kampung. Karena saya tidak mampu untuk mengurus di sini, sebenarnya di kampung rumahnya sebelahan sama rumah pastori. Tapi tidak mungkin juga kami minta diperhatiin terus sama gembala di situ. Biarpun kami sebelahan karena kami pun sadar tidak bisa berbuat banyak dan tidak ingin merepotkan Pak Gembala di situ. Waktu ayah kami meninggal pun tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum di kampung kami. Bersyukur kami masih punya tempat sendiri, akhirnya dimakamkan di tempat sendiri. Ini sudah 19 tahun yang lalu. Besar harapan saya kiranya Tuhan buka jalan agar anak cucunya diberi kekuatan menjalani semua ini. Mohon pencerahannya Pak Pendeta. Ya, ini tinggal di satu lingkungan sampai menguburkan mayat saja tidak boleh. Di Indonesia, Bu, masih ada orang macam ini. Tapi oke, ini yang sekarang masalahnya anaknya yang SMK yang seperti orang kena sakit jiwa ya. Yang pertama coba dibicarakan dengan pendeta. Yang itu kan berseberangan dengan pastori. Jangan tidak enak. Mungkin pendeta itu juga dengan senang hati memperhatikan. Pendeta yang baik itu kalau dapat proyek-proyek begini ini mesti diterima. Ini proyek untuk bisa memberkati. Rundingkan. Minta tolong pendeta setempat itu. Ya, untuk bisa memperhatikan ponakan kamu yang kumat-kumat. Ceritakan latar belakangnya bagaimana. Pendeta itu bisa memberi perhatian. Kalau kamu takut, wah nanti tidak enak terus-menerus begitu. Mungkin dia tidak keberatan. Justru jadi pendeta itu harus direpotkan. Pendeta yang sering direpotkan itu ibarat toko laris atau laku. Kalau mau nih, sampaikan salam saya kepada pendeta itu. Minta tolong, Pak Eras minta tolong supaya adikmu diperhatikan. Jika perlu ada hal-hal yang saya bisa lakukan, saya bantu, nanti saya bantu. Ya, oke. Tuhan memberkati.
Wanita usia 49 tahun. Pak Eres, pertanyaan tahun 2003, pertanyaannya, tahun 2003 saya setiap pulang kerja suami bilang, untuk enggak apa-apa. Bilang, enggak apa-apa. You enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh gitu. Setiap kali pulang kantor ditanya, you enggak apa-apa. Saya jawab tidak. Dan Bu Kos yang cerita ada perempuan jackpot yang menemui suami di kosan. Lalu saya cari tahu dan jumpa perempuan itu yang ternyata juga orang Kristen. Saya jelaskan kalau suami saya sudah ada anak-anak dan saya istrinya cari aja laki-laki lain. Tapi jawab pelakor, saya cinta suamimu. Wow. Hingga suatu hari saat saya kerja, diambil suami dan anak pertama kabur. Dan saya tidak tahu keberadaannya. Bu Kos cerita kalau pelakor itu pergi ambil uang jackpot dan juga pakai dukun untuk supaya suami kamu ikut. Tapi dukun itu ditipu. Karena kalau berhasil akan diberi uang, ternyata tidak. Dukun bisa ditipu. Kalau you mau jumpa dukun itu pasti suamimu kembali. Kata Ibu Kos ya. Saya bilang kalau Tuhan yang saya percayai hingga tahun 2020, lewat adiknya yang mencari dapat nomor kontak abangnya dan akhirnya jumpa. Dari situ saya mengetahui keberadaan suami ternyata tinggal sama pelakor dan dokumen kependudukan dipalsukan, status kawin dengan pelakor. Setelah saya cek di kependudukan Pangkal Pinang, mereka tidak surat nikah. Dan anak saya data kelahirannya juga dipalsukan. Tapi sekarang sudah pakai nama saya. Orang tua perempuannya. Gitu, artinya apa ini? Apakah saya harus tuntaskan masalah ini? Hanya berdoa. Menurut pengakuan Ibu Kos yang kenal pelakor, suami saya pergi lantaran sama pelakor diancam akan dibunuh. Suami saya pergi lantaran sama pelakor, dia akan ancam bunuh wanita ini. Untuk itu suami menuruti pelakor sampai sekarang. Kalau menurut saya, nama anak yang atas nama orang tua perempuan harus diganti, harus dilaporkan polisi pemalsuan itu, dan jangan takut mau dibunuh. Kamu tidak akan bisa dibunuh oleh wanita itu. Kamu dijagai Tuhan. Ini wanita luar biasa nih. Ini kalau film-film zaman dulu ini, wanita ini penjahat yang licik ya. Kalau benar-benar begini, jadi aku jatuh cinta sama suamimu. Menggila loh ini perempuan. Yang goblok itu suami. Kok bisa dibawa kabur? Ya karena mengancam membunuh si istri ini. Tapi kalau memang cinta istri ya udah mati bersama kan gitu. Jadi kalau menurut saya diselesaikan. Apalagi itu anak. You rebut anak itu. You harus beritahu bahwa pemalsuan ini melanggar hukum. Beritahu dulu kepada suami dan pelakor bahwa kalian melanggar hukum. Yang pertama yang direbut haruslah anak. Kalau masih tidak mau, nah itu bisa menjadi bargaining. Artinya anak saya ambil. Namanya tidak boleh pakai nama itu. Itu anak direbut dulu. Lalu beritahu ini surat kawinmu palsu loh. Nah, saya kira itu dulu anak direbut. Dan jangan takut urusan dengan polisi dan jangan takut kamu mau dibunuh. Kamu tidak akan dibunuh, kamu akan mati. Cuman kalau Roh Kudus bilang stop, di titik tertentu stop. Ya, coba rundingan dengan pengacara. Jika tidak ada pengacara nanti kami bantu pengacaranya. Ya, kita akan bantu pengacaranya. Untung ruginya apa? Kalau punya kenalan aparat keamanan, coba minta petunjuk aparat keamanan, ya, seperti aparat kepolisian. Melihat kasus ini, apa yang harus dilakukan? Tentu usaha ini dilakukan bukan mencelakai dia. Jangan bermaksud mencelakai dia. Yang kamu rebut itu anak.
dengan bargaining bahwa mereka punya surat itu palsu. Dengan surat palsu itu membuat akte kelahiran palsu juga. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus dipersoalkan. Tetapi jangan mengusahakan kecelakaan mereka. Kecuali mereka celaka sendiri ya. Oke, sampai jumpa. Bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.